Hai Sobat Lentera TV, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Nah, kita mulai informasi dari Kota Surabaya. Kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak terbukti berhasil melaksanakan program kerja secara terukur sepanjang tahun 2021. Hal ini diketahui saat penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di depan anggota Dewan beberapa waktu yang lalu. Keberhasilan itu dipaparkan oleh Gubernur Kofifa saat menyampaikan nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2021 kepada DPRD Provinsi Jatim di kantor DPRD Jalan Indrapura, Surabaya. Berdasarkan data, sebanyak 2.523 indikator target keberhasilan dicapai bahkan dilampaui oleh Pemprov Jatim. Bahkan capaian tahun 2021 ini meningkat menjadi 4,42% dari tahun 2020 sebesar 91,99%. Keberhasilan ini berkat kerja keras antar instansi se-Jawa Timur. Tercatat Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan 2021 sebesar 34,2 triliun atau mencapai 103,97%. dari target semula 32,9 triliun. Dengan capaian pendapatan APBD Jatim tahun 2021 ini menduduki posisi tertinggi secara prosentatif tingkat nasional. Beralih ke informasi yang lain, prestasi membanggakan diraih Pemprov Jawa Timur di dunia pendidikan. Data terakhir pada 2021, indeks kinerja pendidikan di Jawa Timur berada di urutan paling atas dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri. Indeks kinerja pendidikan di Provinsi Jawa Timur mencapai 4,2308 poin, mengungguli 33 provinsi yang lain di Indonesia. Hal ini menurut PJ Sekda Prof Jatim Wahid Wahyudi bisa dijadikan salah satu indikator keberhasilan Jatim mengentaskan kemiskinan dalam tahun terakhir. Salah satu langkah strategis itu dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, yaitu menerapkan kebijakan sistem IJON pada jenjang SMK, di mana perusahaan melakukan seleksi saat siswa masih mengikuti pendidikan lalu bekerja setelah lulus. Dan alhamdulillah juga berbagai langkah strategis kita lakukan, di mana Ibu Gubernur Jawa Timur pada bulan Februari 2021 kemarin mengambil kebijakan yang selama ini perusahaan-perusahaan itu untuk menerima para siswa SMK itu memakai sistem IJON. Jadi dia melakukan seleksi saat siswa masih mengikuti pendidikan, baru bekerja setelah lulus. Tapi sekarang ini Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa mengambil langkah apabila siswa itu minimal semester 4, 5, dan 6. Dan apabila di dalam seleksi perusahaan itu mereka sudah memiliki kompetensi keahlian dasar dan perusahaan itu skalanya adalah nasional dan internasional dan dia akan dipekerjakan sesuai dengan kompetensi keahliannya, maka dipersilahkan bekerja di perusahaan itu, tetapi dia masih tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Dan kita lakukan pembelajaran online, ujian online, sehingga saat temannya lulus, dia juga lulus. Karena orientasi pendidikan sekarang itu adalah project based learning. Saat ini para siswa SMK itu sudah banyak bekerja dengan kurang lebih 100 perusahaan bahkan lebih. Jadi kerjasama inilah yang bisa dibangun dengan harapan mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendampingi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala meresmikan Masjid Al-Fatah di Kabupaten Tulung Agung. Dengan desain yang unik dan memiliki kiswa berbenang emas, masjid ini berpotensi menjadi destinasi wisata masjid.
Peresmian masjid seluas 3.050 meter ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum Dwi Yusuf Kala dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Secara khusus, Gubernur Khofifah mengapresiasi peresmian Masjid Al-Fatah yang dilakukan menjelang bulan suci Ramadan, karena hal ini bisa menjadi momentum perekat kehidupan umat dan menguatkan kesalehan sosial. Bentuk Masjid Al-Fatah ini cukup unik dan termasuk modern, sehingga hal ini bisa menjadi kekuatan dari Masjid Al-Fatah ini, yang tak hanya menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah, melainkan berpotensi juga menjadi jujukan jamaah sebagai destinasi wisata masjid. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang bedah buku Canting Jawi Wetan, jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas?
Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini, lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi, ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Hihi. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Stop. Siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan, dapat berdampak besar kepada orang lain. Kembali Anda bersama kami di Info Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi buku Canting Bayangkara Bumi Jawi Wetan. Menurut beliau, buku ini sangat syarat akan informasi terkait batik, terutama batik khas dari Jawa Timur.
Dalam acara ulas buku Canting Bayangkara Bumi Jawi Wetan karya Ketua Bayangkara Jatim Uli Niko Afinta, dijelaskan bahwa buku ini diyakini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para milenial. Mengingat di dalamnya tercantum pengayaan dari banyak hal, terutama filosofi-filosofi yang sangat kuat dari seluruh bumi Majapahit, sehingga para milenial bisa memahami asal-muasal sejarah bangsa. Secara khusus, Kofifa mengapresiasi terbitnya buku yang syarat akan informasi terkait batik Jatim. Bahkan ia menyebut buku ini menjadi penguat sumber referensi terkait batik khas bumi Majapahit, Jawa Timur. Senada dengan Gubernur Kofifa, selaku penggagas buku Canting Bayangkari Jawi Wetan Uli Niko Afinta menyebut bahwa salah satu tujuan dan terbitnya buku ini adalah untuk memperkenalkan batik Jawa Timur ke pasar yang lebih luas dan bisa mendongkrak UMKM di tengah situasi lesu pandemi akibat COVID-19. Kita beralih ke informasi yang lain. Pejabat Sekda Prof Jawa Timur Wahid Wahyudi secara resmi menutup rangkaian gelaran Canting Jawi Wetan Go Global. Event yang berlangsung 3 hari ini berjalan cukup lancar dan diharapkan bisa berlangsung lagi nantinya. Pejabat Sekda Prof Wahid Wahyudi mengungkapkan bahwa perhelatan yang digelar selama 3 hari ini berjalan dengan baik dan patut disyukuri bersama. Pasalnya, terlaksananya event besar ini merupakan makna yang sangat strategis. Event Canting Jawi Wetan ini dinilai Wahid sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya melalui kerajinan bangkit yang erat kaitannya dengan Jawa Timur. Bidang UMKM merupakan bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Jatim, sehingga penting untuk digelar perhelatan seperti ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dalam gelaran ini tercatat sebanyak 2.127 pengunjung hadir secara langsung ke lokasi acara, sedangkan untuk yang hadir secara daring atau online tercatat sekitar 3.000 pengunjung. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengingatkan pentingnya peluang usaha di tengah masa pandemi, seperti dari sektor makanan dan minuman yang berkesempatan mendapatkan pasar baru. Hal itu disampaikan saat menghadiri grand opening Cafe Raka Roja di Tuban, Jawa Timur. Lebih lanjut, Kofifa menjelaskan, peluang usaha mandiri adalah cara yang tepat dalam masa-masa seperti ini. Menjadi wirausaha juga dapat menjadi peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Sebab untuk saat ini, UMKM berkontribusi pada produk domestik regional bruto atau PDRB Jatim sebanyak 57,25%. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Jadi kalau kita melihat peresmian Kafi dan Resto seperti Raka Roja sekarang ini, yang harus kita lihat bahwa ini sesungguhnya menjadi bagian dari target nasional untuk bisa mengakses 400 triliun belanja APBN dan APBD. Jawa Timurnya 26,8 triliun. Ini yang besok tanggal 31 ruknya terakhir kita harus input ke sirup. Nanti pertengahan April akan ada rakor lagi untuk bisa melakukan evaluasi kembali karena sesungguhnya Pak Presiden mentarget 500 triliun. Dengan pembukaan kafe ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mendukung penuh upaya aksi afirmasi bangga buatan Indonesia tersebut melalui belanja daerah. Sesaat lagi akan ada informasi tentang batik singkong, batik khas dari kota Bondowoso, jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih.
Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi, ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Hihi. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.
Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen, Bu, sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan, dapat berdampak besar kepada orang lain. Jawa Timur dikenal memiliki berbagai macam produk tradisional yang menarik, salah satunya adalah batik. Di sudut timur Pulau Jawa terkenal ada batik singkong khas Bondowoso. Nah, bagaimana keunikan batik khas dari kota Tapi tersebut berikut selengkapnya. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah batik. Sebagai warisan budaya, batik telah dikenal lama di berbagai daerah di Nusantara. Tidak hanya tumbuh dan berkembang di tanah Jawa, beberapa arkeolog dan sejarawan mempercayai bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera hingga Papua. Kekayaan budaya ini pun dipertahankan hingga kini. Bahkan di setiap daerah punya batik khas masing-masing, seperti di Bondowoso yang dikenal dengan motif singkong, kopi hingga blue fire khas Kawah Ijen. Ciri khasnya itu adalah daun singkong, kemudian ada kopi Ijen karena memang kami terkenal dengan kopinya. Terus kemudian ada beberapa ikonik lain yang ada di Bondowoso, kami angkat. Pengukuhan motif batik daun singkong sebagai motif batik khas Kabupaten Bondowoso berefek pada potensi batik khas Bondowoso yang semakin meningkat hingga kini. Seperti kita ketahui, batik telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya dunia pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Sejak itulah masyarakat di Indonesia mulai bersemangat mengembangkan usaha pembatikan.
Kita beralih ke informasi yang lain. Saat ini telah hadir inovasi klinik hoax, di mana inovasi ini memberikan layanan klarifikasi informasi, serta sebagai sarana penyebaran informasi yang telah diklarifikasikan dalam rangka mengendalikan informasi yang beredar di masyarakat. Jadi kalau mau tahu berita yang kamu terima, fakta atau hoax, bisa cek di sini. Inilah website Klinik Hoax Jawa Timur. Di sini Anda bisa mengklarifikasi kabar yang beredar melalui berbagai fitur yang tersedia. Fakta, kumpulan data yang benar terjadi dan dapat dibuktikan. Hoax, kumpulan informasi yang mengandung data palsu, salah atau tidak terbukti kebenarannya. Disinformasi, kumpulan informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias makna pada suatu isu. Hate speech, kumpulan laporan pendapat, ide, atau pikiran seseorang terhadap suatu isu yang ditujukan untuk membangun kebencian. Anda juga bisa melakukan pengecekan dengan kata kunci tertentu melalui kotak pencarian cari fakta atau hoax. Untuk mengetahui apakah kabar yang Anda terima benar atau tidak, Anda bisa memanfaatkan fitur cek klarifikasi informasi. Ayo, lawan penyebaran hoax bersama Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur. Informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.